Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Miscellaneous dari kelas 634A26. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jan Fikri Riversely Diolase dengan NIM 63240930. Nama saya Farah Rasendra Hartanto dengan NIM 630559. Nama saya Devandito Nadiga Putra dengan NIM 63240860. Nama saya Muhammad Rafi Ibrahim dengan NIM 63241038. Nama saya Ahmad Faizin dengan NIM 63240965. Nama saya Rizky Maulana dengan NIM 63241243. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pertemuan 3, yaitu pembubaran persekutuan. Oke, baik, langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang pembubaran persekutuan, khususnya pengunduran diri anggota, yang dimana fokus pembahasan kami pada hari ini yaitu menganalisis bagaimana perubahan modal terjadi ketika salah satu anggota keluar, dan serta bagaimana memperlakukan selisih pembayaran menggunakan metode bonus dan metode goodwill. Kasus ini melibatkan Tuan Sabar, Tuan Tony, dan Ukon dengan proporsi laba rugi yaitu 50/25 Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama. Kita masuk ke soal nomor 1, yaitu Tuan Sabar, Tony, dan Ukon, anggota persekutuan yang mempunyai saldo modal masing-masing 300.000. Pembagian keuntungan di antara mereka itu 50% berbanding dengan 25% berbanding dengan 25%. Tuan Ukon mengundurkan diri. Para anggota setuju untuk membayar kepada Tuan U sebanyak 320.000. Kelebihan pembayaran kepada Tuan U diberikan sebagai bonus. Buatlah jurnalnya dan cari perhitungannya. Di sini kita tahu bahwa saldo modal Tuan Ukon yaitu 300.000 dan para anggota sepakat untuk membayar Tuan Ukon sebesar 320.000. Nah, bisa kita lihat selisih sebesar 20.000. Di sini karena dibayarnya lebih besar dari modalnya, maka selisih ini kita sebut sebagai bonus untuk anggota yang keluar. Lalu, siapa yang menanggung bonus 20.000 ini? Bonus ini akan diambil dari modal anggota yang bertahan, yaitu Tuan Sabar dan Tuan Tony sesuai laba rugi mereka. Rasio sebesar Tuan Sabar itu sebesar 50%. 50% dan Tuan Tony itu 25%. Kita masuk ke perhitungannya. Perhitungan bonus. Saya bilang 50% per 75. Itu dari 50 ditambah 25 dikali dengan 20.000, hasilnya menjadi 13.333,33, yaitu bonus Tuan Sabar. Masuk ke bonus Tuan Tony. Jadi 25% berbanding dengan 75% dikali dengan 20.000. Hasilnya menjadi 6.666,67, yaitu bonus Tuan Tony. Selanjutnya kita catat ke dalam jurnal. Di debitnya itu ada modal Tuan Ukon 300.000 untuk menutup modalnya. Selanjutnya itu adalah debit modal Tuan Sabar dan modal Tuan Tony sebesar 13.333 dan 6.667. Karena modal mereka berkurang untuk membayar bonus. Dan kita masuk ke kreditnya, yaitu kas sebesar 320.000, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan persekutuan. Nama saya Ahmad Faizin. Di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 2. Di sini soalnya pada soal nomor 2 di atas Tuan Sabar dan Tony tidak ingin saldonya dikurangi, meskipun mereka bersedia membayar 320.000 kepada Tuan Ukon. Kelebihannya yaitu 20.000 yang akan diterima Tuan Ukon sebagai perwujudan adanya goodwill yang dibentuk. Buatlah jurnal goodwill yang dibentuk untuk seluruh anggota. Pertama, buat jurnal itu. Yang kedua, jurnal pembayaran Tuan Ukon. Yang kedua, dan buatlah jurnal jika goodwill hanya untuk yang mengundurkan diri. Itu jurnal yang ketiga. Nah, di sini total goodwillnya itu 20.000 dibagi dengan rasionya Ukon yaitu sebesar 25%. Hasilnya itu 80.000. Nah, 80.000 ini kita alokasikan ke masing-masing anggota. Nah, di situ ada Tuan Sabar, Tuan Tony, dan Tuan Ukon. Nah, Tuan Sabar mempunyai rasio 50% dikali dengan hasil 80% sama dengan 40.000 untuk Tuan Sabar
Lalu selanjutnya ada Tuan Tony, yaitu rasionya 25% dikali 80 sama dengan 20.000, dan ada Tuan Ukon sama mempunyai rasionya itu 25% dikali 80 sama dengan 20.000. Nah, untuk jurnal goodwill yang dibentuk untuk jurnal goodwill untuk seluruh anggota yaitu goodwill 80.000, Tuan Sabar modal Tuan Sabar yaitu 40.000, modal Tuan Tony yaitu 20.000, dan modal Tuan Ukon yaitu sebesar 20.000. Totalnya itu goodwill 80.000. Kenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 63 Kali ini saya akan menjelaskan soal pada bagian nomor 2, yaitu jurnal pembayaran Tuan Ukon dan jurnal jika goodwill untuk pengunduran diri. Yang pertama, jurnal pembayaran Tuan Ukon, yaitu di sini modal Tuan Ukon sebesar 320.000 di sisi debit, kas sebesar 320.000 di sisi kredit, yang dimana perusahaan membayar hak Tuan Ukon karena dia keluar dari persekutuan, sehingga modalnya dikembalikan dalam bentuk kas. Yang kedua, jurnal jika goodwill untuk pengunduran diri. Yang pertama, goodwill sebesar 20.000 di sisi debit. Selanjutnya, modal Tuan Ukon sebesar 20.000 di sisi kredit. Yang dimana di sini menunjukkan bahwa Tuan Ukon mendapatkan tambah nilai karena kontribusi terhadap perusahaan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Pada soal nomor 2 di atas, Tuan Ukon menyetujui menerima 285.000 dari jumlah penyertaan sebesar 300.000. Jika perbedaan sejumlah 15.000 dihitung sebagai bonus untuk anggota yang melanjutkan usaha, buatkan jurnalnya dan perhitungannya. Oke, sekarang kita akan buat perhitungannya dulu. Yang pertama, kita sudah tahu modal Tuan Ukon adalah 300.000. Lalu, yang dibayar itu sejumlah 285.000. Tersisa bonusnya itu adalah sebesar 15.000. Di sini kita akan bagi ke Tuan Sabar dan Tuan Tony. Yang dimana Tuan Sabar memiliki 50 dan Tuan Tony memiliki 25. Berarti di sini adalah 15.000. Dan 15.000 dikali 50 dibagi 75 hasilnya adalah 10.000. Lalu 15.000 dibagi 25, dikali 25 dibagi 75 adalah hasilnya itu adalah 5.000. Pas, berarti 15.000. Lalu kita lanjut ke jurnal. Di debit ada modal Tuan Ukon sebesar 300.000. Lalu kasnya adalah sebesar 285.000. Bonus Tuan Sabar sebesar 10.000 dan bonus Tuan Tony di kredit sebesar 5.000. Hasilnya sama, yaitu 300.000. Apabila Tuan Ukon dibayar 285.000 untuk penyertaan yang besarnya 300.000 rupiah dengan kelebihan saldo kredit dimasukkan sebagai kompensasi terhadap adanya goodwill, maka jurnal pengunduran diri Tuan Ukon yaitu pada bagian debit ada modal Tuan Ukon 300.000, bagian kreditnya ada goodwill dan kas. Goodwillnya sebesar 15.000 dan kasnya 285.000. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai pengunduran diri anggota, yang dapat kita simpulkan bahwa setiap metode memiliki pengaruh yang berbeda terhadap posisi ekuitas persekutuan. Metode bonus berfokus pada transfer modal antar anggota, sementara pada metode goodwill berfokus pada pengakuan nilai aset tak berwujud permusuhan. Dan pemahaman ini sangat penting bagi kita mahasiswa akuntansi agar mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan standar yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.